Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi materi hereditas manusia. Saya Is Nurain MPD, guru biologi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Adapun kompetensi dasar untuk hereditas manusia adalah 3.7 kompetensi dasar yang terakhir di semester 1. 3.7 setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan. 4.7-nya adalah menyajikan data hasil analisis dari berbagai sumber tentang pola-pola hereditas pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyajikan data hasil analisis dari berbagai sumber tentang pola-pola hereditas pada manusia. Adapun peta konsep untuk pembelajaran berkaitan dengan hereditas pada manusia adalah hereditas pada manusia adalah sifat yang diturunkan, baik penentuan jenis kelamin, kemudian penyakit menurun, atau penyakit yang bersifat golongan darah. Penyakit yang menurun ini ada terpaut pada kromosom tubuh autosom dan terpaut pada kromosom seks atau kita sebut gonosom. Untuk penggolongan darah ini juga sebenarnya somatis, ada sistem golongan darah ABO, golongan darah MN, dan golongan darah resus. Penentuan jenis kelamin kita bisa lihat di sini ada ayah ataupun laki-laki, maka kromosom kelamin kromosom gonosomnya adalah XY, sedang ibu adalah XX. Ketika menjadi gamet maka akan terjadi segregasi Hekumendel X dan Y, sedangkan ibu X dan X. Ketika terjadi fertilisasi sperm dengan ovum, jika X ketemu X maka akan jadi perempuan, jika X ketemu Y maka akan menjadi lelaki. Itulah proses penentuan jenis kelamin. Nah, berkaitan dengan seks kromosom, apa yang dimaksud dengan kromosom seks? Kromosom seks itu adalah at the cellular level, the sex of an individual is determined genetically by the sex chromosome. For example, for human is XX is called female, XY is male. All other chromosome are called autosome. Jadi kalau yang kromosom nomor terakhir di nomor 23 inilah yang kita sebut kromosom seks. Sedangkan yang nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah kromosom yang kita sebut autosom. All other chromosome are called autosome. Jadi pada manusia itu ada 46 buah kromosom. 44-nya autosom, sedang gonosomnya adalah kromosom nomor terakhir yaitu 2 buah. Ini kalau kita perbesar yang nomor 23, X ini, sedangkan Y itu yang di bawahnya. Kemudian, kelainan penyakit yang bersifat menurun itu sebenarnya ada yang bersifat terpaut pada autosom dan juga terjadi pada gonosom. Nah, kelainan penyakit menurun pada autosom diantaranya adalah albino, thalassemia, brachiodaktili, fenilketourea, dan kreatinisme. Albino itu adalah yang kulitnya tidak memiliki pigmen melanin. Thalassemia ini adalah kekurangan darah di mana bentuk sel darah bentuknya tidak normal, tidak bikonkave, tapi dia bentuknya batang. Brachiodaktili itu adalah kelainan pada jari manusia yang jarinya pendek. Fenilketonuria itu adalah kelainan pada urin yang pada urinnya terdapat asam amino fenilketon karena dalam tubuhnya tidak bisa mensintesis mengubah fenilalanin. Kemudian kreatinisme itu adalah kekerdilan seperti artis kita Ucok Baba ya, Masya Allah Ucok Baba, tapi rezekinya bagus, kemudian hidupnya juga sangat banyak memberi manfaat karena suka memberi tertawa kepada kita. Ini contohnya gambarnya yang albino, misalkan jika normal orang tuanya kemudian normal maka spermnya AI, sedangkan ovumnya adalah AI juga, maka ada 1/4 akan bisa melahirkan anak albino, sedangkan yang lainnya normal tapi 50% normalnya karier. Sedangkan yang brachiodaktili ini adalah contohnya.
Kemudian, kelainan penyakit menurun pada gonosom diantaranya adalah hemofilia, buta warna atau colorblind, anodontia, amolar, histrik gravior, hipertisosis, dan Webertus. Hemofilia itu yang darah susah membeku seperti ada di keluarga Ratu Victoria, keturunan Ratu Victoria. Kemudian buta warna itu tidak bisa membedakan warna. Kemudian ada yang anodontia tidak bergigi, ada amolar, bukan amoral ya, tapi amolar, itu adalah tidak bergeraham. Yang nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah terpaut pada kromosom seks X. Sedangkan 5, 6, 7 histrik gravior itu adalah dada berbulu seperti landak, kemudian hipertisosis itu adalah telinga berambut, dan Webertus itu adalah tangan berselaput. Itu adalah terpaut pada kromosom seks Y, sehingga hanya terjadi pada laki-laki saja. Contoh soal hemofilia, misalkan semua perempuan yang bergenotip heterozigot adalah karier. Jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki normal, maka ada kemungkinan anak laki-laki dari keturunannya adalah menderita hemofilia. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Contohnya hemofilia ya, ibunya berarti XHXY, sedangkan laki-lakinya normal XHY. Gametnya maka XH, XY, XH, Y ya. Lihat terpaut pada kromosom X ya. Maka keturunannya adalah tinggal disilangkan XH, XHXY, XH, XY. Maka rasio fenotip keturunannya adalah 25% ada perempuan normal yang ini juga laki-laki normal, kemudian 20% adalah perempuan normal tapi karier, dan yang ini adalah laki-laki hemofilia, seperti itu. Kemudian, contoh soal colorblind ataupun buta warna, misalnya, jika perempuan membawa buta warna menikah dengan laki-laki normal, pembawa buta warna berarti dia adalah XCB, XCB atau XHXC ya, karena dia bawa sifat. Maka kemungkinan anaknya ada yang buta warna berapa persen? Kita lihat. Perempuan pembawa buta warna XHXC, sedangkan laki-laki adalah XHY. Seperti biasa, maka sama keturunannya ada 25% perempuan normal XHX, XHY juga laki-laki normal, XHXC juga wanita normal, tapi dia pembawa sifat karier, sedangkan XY maka dia laki-laki buta warna. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada anodontia, tapi malah muncul anodontia itu malah jarang sekali yang tidak bergigi, tapi ada yang bergigi coklat. Wanita bergigi coklat heterozigot jika menikah dengan pria normal, bukan tris ya, kemungkinan akan memiliki anak yang bergigi coklat dan bergigi normal. XB, kemudian XBY. Ternyata yang perempuan gigi coklatnya adalah XB, kemudian di sini tidak membedakan perempuan dan laki-laki ya, yang gigi coklatnya 50%, gigi normalnya adalah 50%. Kalau ditanya gigi coklat laki-laki, perempuan berapa? Seperempatnya, 25% lagi. Dan itu salah satu contoh persilangan ataupun beberapa soal tentang yang penurunan sifat pada terpaut pada kromosom. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di latihan soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.